Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah metode numerik. Kali ini tema yang akan kita diskusikan adalah tentang sistem persamaan linear dengan metode Jacobi. Untuk metode Jacobi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan linear maupun persamaan nonlinear. Nah, persamaan dengan metode Jacobi menggunakan iterasi, nanti akan menyelesaikan iterasi untuk masing-masing nilai X yang akan kita cari. Bentuk persamaan awal dari persamaan linear adalah seperti pada slide ini. Ada persamaan A11X1 plus A12X2 plus A13X3 sampai kepada A1NXN sama dengan B1. Senada dengan itu juga sampai kepada nilai AN1X1, kemudian AN2X2, AN3X3, sampai kepada ANNXN, dan itu nanti nilainya sama dengan BN. Sehingga dari bentuk seperti ini, kalau di metode yang kemarin, Gauss dan Gauss-Jordan itu menggunakan matriks, baik matriks identitas maupun matriks segitiga atas untuk mencari nilai X1, X2, X3, dan sampai kepada Xn. Tetapi pada metode Jacobi ini, kita akan melakukan iterasi dengan cara mencari nilai X1 pada persamaan pertama, X2 pada persamaan linear kedua ini, kemudian X3 pada persamaan yang ketiga, sampai kepada Xn pada persamaan yang ke N. Konsep metode Jacobi, yaitu dengan ubah persamaan di atas, jadi persamaan pada slide sebelumnya tadi, ini saya pindahkan ke dalam kotak yang berwarna biru ini, sehingga nilai X1, X2, X3 berada di sisi kiri persamaan, sehingga menjadi bentuk yang seperti di bawah ini. Dari bentuk awalnya yang ada di dalam kotak biru ini, persamaan linear ini, bisa kita buat di persamaan yang pertama itu kita akan mencari nilai X1. Sehingga ini akan kita cari dari nilai X1 ini, persamaan ini. Maka yang lainnya akan kita pindah ruas ke sebelah kanan, B1 dikurangi. Nah, ini B1 dikurangi A12X2, A13X3, sampai kepada A1NXN. Kemudian kita bagi dengan A11. Begitu juga untuk persamaan yang kedua, itu akan kita ambil nilai X2 dari persamaan yang kedua. Coba silahkan lihat ke sini, sehingga yang lainnya akan kita pindah ruas ke sebelah kanan. B2 dikurangi dengan A21X1, kemudian A23X3 dibagi dengan A22. Nah, sampai kepada A2NXN ini dibagi dengan A22. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, di sini kita akan mengambil nilai X3. Sehingga yang lain pindah ruas ke kanan, B3 dikurangi dengan A31X1, A32X2, kemudian A31Xn, dibagi dengan nilai A33, didapatkan bentuk pada sebelah kiri ini. Senada dengan itu sampai kepada nilai Xn, sehingga kita bisa mendefinisikan berapa nilai X dari masing-masing X1, X2, X3 sampai kepada Xn. Nah, ini konsep yang akan kita pakai, kemudian nanti akan kita lakukan iterasi untuk mencari nilai-nilai yang ada ini. Nah, langkah penyelesaian untuk metode Jacobi setelah kita menetapkan nilai dari X1, X2, X3 sampai kepada Xn, ya, yang terletak di sebelah kanan persamaan dengan notasi, ya. Ini ada X1 0, pangkat 0, X2 0, X3 0, sampai Xn 0. Nah, ini langkah awalnya yang kita gunakan adalah ini. Kita akan menentukan nilai ini dulu. Selanjutnya, dilakukan iterasi, misalkan dari X1 0, X2 0, X3 0, Xn 0, itu nilainya kita ambil sama dengan 0 dulu. Selanjutnya, maka dilakukan iterasi sehingga diperoleh nilai X1 iterasi yang pertama, atau X1 pangkat 1, X2 pangkat 1, X3 pangkat 1, Xn pangkat 1. Nah, pangkat ini mengindikasikan bahwa ini merupakan iterasi yang keberapa.
Nah, dari nilai ini ada X1 pangkat 1 itu didapatkan dari rumus B1 dikurangi dengan A12 X2. Tapi pada asumsi awal kita, pangkat 0. Jadi pada asumsi awal. Kemudian A13 X3 pangkatnya 0. Jadi nilai awal yang kita tetapkan dari sini tadi, kemudian kita masukkan sampai kepada A1N Xn0 dibagi dengan A11. Nah, ini akan dapat nilai X1 pada iterasi pertama. Kemudian X2 pada iterasi yang pertama, itu bisa kita gunakan rumus B2 dikurangi A21 dikalikan X2 pangkat 0. Jadi asumsi awal dari X2 kita. Kemudian A23 X3 pangkat 0. Jadi nilai X3 pada asumsi awal kita sampai kepada A2N Xn pangkat 0 dibagi dengan A22. Itu kita mendapatkan nilai X2 pada iterasi yang pertama. Kemudian X3 pada iterasi yang pertama, itu kita mendapatkan dengan nilai B3 dikurangi dengan A31. Nah, ini sudah muncul nilai X1. X1 pangkat 0. Jadi X1 pangkat 0 dikurangi A32 X2 pangkat 0 sampai A31 Xn pangkat 0 dibagi A33. Senada dengan itu untuk Xn pangkat 1 juga menyesuaikan dari Bn-nya dikurangi An1 pangkat X0 plus An2 X2 pangkat 0 sampai kepada Ann min 1 ya. Kemudian dikalikan Xn min 1 pangkat 0 dibagi dengan Ann. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan nilai X1 iterasi pertama, X2 iterasi pertama, X3 iterasi pertama, X4, Xn ya pada iterasi yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menghitung nilai error. Jadi epsilon X1 yang pertama, epsilon X2 yang pertama, epsilon 3 X iterasi yang pertama, sampai kepada epsilon N iterasi yang pertama. Dengan rumus, ini epsilon X ini adalah ketetapan yang kita inginkan. Awalnya kita ingin ketelitian pada misalkan 0,1 atau 0,001 atau 0,0001 juga boleh. Nah, kemudian kita ambil nilai dari X aksennya. Kemudian kita kurangi dari hasil iterasi yang pertama tadi dibagi dengan X aksen. Kita kalikan 100%. Nah, kalau sampai di situ nilai epsilon X1 pertama, epsilon X2 pertama, epsilon X3 pertama, dan epsilon Xn yang pertama lebih kecil sama dengan epsilon, jadi lebih kecil dari ketetapan yang kita tetapkan untuk hasil errornya, maka iterasi bisa berhenti dengan nilai X1 iterasi pertama, X2 iterasi pertama, X3 iterasi pertama, dan Xn pada iterasi yang pertama. Ini merupakan penyelesaian dari persamaan yang ada apabila nilai errornya sudah lebih kecil dari ketetapan yang kita inginkan. Sedangkan kalau nilai epsilon untuk X1, X2, dan X3 pada iterasi yang pertama itu ternyata lebih besar dari ketetapan kita, maka iterasi berlanjut ke iterasi kedua dengan menghitung nilai X1, X2, X3, Xn pada iterasi yang kedua, maka pangkatnya 2. Sehingga didapatkan rumus X1, X2, X3, ini yang kedua ini. Untuk X1 yang kedua, itu ada B1 dikurangi A12 X2 pangkat 1 min A13 X3 pangkat 1. Nah, ini mengindikasikan pada iterasi yang pertama, datanya kita pakai. Sampai kepada A1N Xn pangkatnya 1, dibagi dengan A11. Kemudian X2 yang kedua, itu ada B2, A21 X2 pangkat 1 min A23 X3 pangkat 1 dikurangi dengan A2N Xn pangkat 1 dibagi A22. Kemudian X3-nya B3 dikurangi A31 X1N, A32 X2N, X2 pangkat 1 ya, bukan pangkat N. Kemudian dikurangi A31 Xn pangkat 1 dibagi dengan A33. Ini X3 pada iterasi yang kedua. Senada dengan itu sampai kepada nilai Xn yang kedua, maka Bn dikurangi dengan An1 X1 pangkat 1, An2 X2 pangkat 1. Nah, ini sampai kepada Ann kurangi 1 dikalikan Xn min 1 dipangkatkan 1 dibagi Ann. Nah, ini pada iterasi
yang kedua, sehingga kita punya nilai. Nah, nanti setelah itu juga dihitung lagi nilai errornya berapa. Kemudian untuk mempermudah kita, di sini kita munculkan contoh soal yang ada. Ini tidak kita gunakan X1, X2, X3, namun kita gunakan parameter X, Y, Z, sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan gambaran-gambaran dan juga penandaan. Nah, ini cek dengan epsilonnya, kita inginnya 0,0001. Maka jawabannya persamaan yang ada ini di atas ini kita rubah bentuk seperti pada persamaan yang di bawah. Dari X 3X plus Y min Z sama dengan 5, kita dapatkan X sama dengan 5 min Y plus Z dibagi dengan 3. Kemudian 4X plus 7Y min 3Z sama dengan 20. Ini dapatkan dari situ nilai Z-nya sama dengan 20 min 4X plus 3Z per 7. Kemudian Z-nya di sini sudah juga kita dapatkan 2X min 2Y plus 5Z sama dengan 10, maka Z-nya 10 min 2X plus 2Z dibagi dengan 5. Nah, dari sini kita akan lakukan iterasi yang pertama. Pada iterasi yang pertama, itu kita mengasumsikan dulu nilai awal untuk Z0 dan juga Y0 sama dengan 0. Sehingga iterasinya menjadi seperti ini. Kita masukkan nilai X pada iterasi pertama, 5 dikurangi Z0 plus Z dikurangi Z0 plus Z0 dibagi dengan 3. Kita masukkan nilainya, ini masih 0, sehingga ketemu 5 per 3 ada 1,66. Ada 1,6667 sekian ini. Nah, kemudian Y1 itu sama dengan 20 dikurangi dengan 4X1 plus 3Z0. Nah, X1-nya kita ambilkan dari atasnya. Sehingga kita dapatkan 20 dikurangi 4 kali, hasilnya ini adalah 1,66667 plus 3 kalikan dengan 0. Ini nilai Z0 di asumsi awal. Dibagi dengan 7 ketemu 1,90476. Kemudian Z1-nya sama dengan 10 dikurangi dengan 2X1 plus 2Y1. Ini sudah didapatkan dari angka di atas ini. Sehingga 10 dikurangi 2 kalikan 1,66667 plus 2 kali 1,90476 dibagi dengan 5 ketemu 2,09524. Nah, dari situ maka kita akan menghitung untuk nilai epsilon X1, Y1, dan Z1 dengan rumus yang ada ini. Dari nilai awal yang ada, Y0, Z0 sama dengan 0, ini X1 kita dapatkan 1,666667, kemudian Y1-nya 1,90476, kemudian Z1 2,9524. Nah, ini akan kita hitung menggunakan rumus ini. Untuk epsilon X1, Y1, Z1. Rumusnya adalah X aksen dikurangi X0 dibagi dengan X aksen. Untuk error yang ada di X ini pada putaran pertama, ini rinciannya ada di sini 1,666667 dikurangi dengan X0-nya di awalnya tadi nilainya adalah 0 dibagi dengan X aksennya 1,666667 kali 100%, maka masih ketemu 100. Kemudian untuk Z-nya itu juga sama, 1,90476 dikurangi dengan 0 per 1,90476 kali 100, di sini masih dapat 100%. Ini untuk Z-nya juga masih dapat 100%. Nah, oleh dikarenakan nilai epsilon dari X1, Y1, Z1 itu lebih besar dari yang kita inginkan, yaitu 0,0001, maka ya harus dilanjutkan pada iterasi yang kedua. Nah, pada iterasi yang kedua, kita menggunakan data iterasi dari X1, Y1, dan Z1 seperti pada iterasi yang pertama. Ini seperti yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian kita akan melakukan iterasi yang kedua di mana X2 atau X pangkat 2 ini sama dengan 5 kali Y1 plus Z1 per 3. Sehingga kita masukkan nilai Y1 ini dari sini 1,90476. Kemudian Z1 kita ambil dari sini 2,09524, kita masukkan sehingga kita dapatkan angka 1,73016. Nah, kemudian untuk Y2 itu 20 dikurangi dengan 4X2 ya. Iterasi kedua plus 3 Z1. Z-nya masih Z1 karena nilai Z-nya belum ada di sini.
Nah, dibagi dengan 7. Kita masukkan iterasi dari ini menggunakan data 1,73016, kemudian Z1-nya kita ambilkan dari sini. 2,0954. ini ya. Nah, setelah kita masukkan, kita bagi 7, kita kalikan dengan persamaan ini. Hasil dari operasional matematika kita dapatkan 2,76644. Dengan epsilon Y2-nya ini juga sudah turun. Tadi epsilon untuk X2-nya juga sudah turun. Nah, nilai untuk Z yang kedua iterasi ini kita gunakan 10 min 2 kali X2 plus 2 Y yang kedua per 5. Jadi ini dimasukkan dari hasil 1,73016, kemudian Y2-nya juga kita masukkan 2,76644 ini, kemudian kita operasionalkan secara matematika, dapatkan 2,41451. Ini epsilon Z-nya di iterasi kedua juga sudah turun. Nah, kemudian ini nanti juga dihitung ya, perhitungannya teman-teman nanti akan kita jelaskan ya, dan ternyata dari hasil yang ada ini nilai epsilonnya itu untuk iterasi yang kedua masih lebih besar dari epsilon yang kita tetapkan, sehingga berlanjut sampai kepada iterasi selanjutnya. Nah, untuk hitungan error yang ada ini, kawan-kawan bisa melihat ini regangan epsilon yang kedua. Ini untuk epsilon Y2, epsilon Z yang kedua. Nilainya bisa kita dapatkan, sehingga kita dapatkan nilai seperti yang ada di slide sebelumnya tadi. Dan ternyata masih lebih besar dari epsilon yang kita tetapkan. Sehingga ini harus berlanjut pada iterasi yang selanjutnya. Nah, pada proses iterasi, baik yang pertama, kedua, tadi sudah kita dapatkan errornya ini masih 100, kemudian iterasi yang ketiga sudah mulai turun, ini juga masih berlanjut, di mana ini dilanjutkan dengan menggunakan sebuah program, teman-teman bisa memakai Excel atau program yang lain, sehingga bisa mendapatkan nilai epsilon yang lebih kecil dari epsilon yang ditetapkan. Ini nanti bisa sampai 6, bisa sampai 7, sampai 8, tergantung dari soal yang akan kita hadapi seperti apa. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tutorial tentang sistem persamaan linear dengan menggunakan metode Jacobi. Semoga bisa menambah wawasan kita pada ilmu metode numerik. Terima kasih. Sekian. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan juga doa kafaratul majelis bersama alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.